Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Riki Ruli selaku dosen sistem cerdas di STT PLN. Yang saya banggakan rekan-rekan teman kuliah di STT PLN. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu. Baik, saya mulai presentasi pagi hari ini, yang mana saya akan membawakan materi tentang Adversarial Search and Game dalam buku Artificial Intelligence, A Modern Approach, edisi keempat, karangan dari Stuart Russell dan Peter Norvig. Ini merupakan tugas UAS, mata kuliah dasar sistem cerdas, di mana nama saya I Gusti Ngurah Agung Sutrisna Dwi Putra, NIM 2022-14532. Semoga materi yang akan saya sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Oke, next. Oke, untuk overview kali ini ada 4 materi. Yang pertama adalah teori tentang permainan. Yang kedua adalah optimal decision dalam permainan. Yang ketiga adalah heuristik alfa beta pohon pencarian, dan terakhir adalah kesimpulan atau summary. Next. Baik, yang pertama adalah teori permainan. Yang pertama yaitu ekonomi. Jadi di dalam permainan menganut juga ilmu ekonomi, yaitu semakin banyak permintaan, maka menyebabkan harga akan menaik tanpa harus memprediksi tindakan orang lainnya. Artinya dengan kita melihat ada satu sebab, yaitu semakin banyak permintaan, maka berakibat harga akan naik. Jadi tidak perlu kita memprediksi tindakan orang lain. Yang kedua adalah persaingan. Kita menganggap musuh atau lawan sebagai bagian dari lingkungan. Kemudian mereka membuat lingkungannya yang tidak yakin bahwa peristiwa terjadi akibat dari adanya beberapa keharusan. Seperti contohnya adalah musuh menggunakan cara yang sama, kita akan melewatkan ide bahwa musuh akan berusaha mengalahkan kita dalam permainan. Artinya, kita harus memiliki langkah atau ide yang selalu terbaik untuk mengalahkan musuh. Jangan pernah kita mengikuti langkah yang musuh lakukan. Oke, yang ketiga adalah pencarian. Membuat permodelan musuh dengan teknik pohon pencarian permainan permusuhan. Kita mulai dengan dibatasi kelas permainan dan menentukan langkah optimal. Dan algoritma untuk menemukannya dengan generasi pencarian N atau OR. Oke, nanti kita akan lihat ya algoritmanya untuk pencarian, di mana akan dibantu oleh perhitungan oleh komputer atau mesin. Oke, next. Berikutnya adalah elemen dalam sebuah permainan atau games. Yang pertama adalah status awal atau S0, di mana yang menentukan bagaimana permainan diatur di awal. Mulai permainan itu biasanya diawali dari pemain itu akan memulai permainan. Kemudian yang kedua adalah bergerak atau langkah, atau S, di mana pemain
yang mendapatkan giliran untuk bergerak dalam keadaan es. Jadi, setiap pemain akan mendapatkan giliran untuk bergerak menuju ke keadaan es. Kemudian yang ketiga adalah tindakan, yaitu kumpulan langkah-langkah atau aturan main yang diatur dalam kondisi atau langkah es. Ini contohnya kalau tidak salah dalam permainan catur ya. Jadi kuda harus membentuk L, kemudian benteng harus jalannya tuh lurus, kemudian luncur juga seperti itu, harus jalannya itu menyudut. Oke, berikutnya yang keempat adalah hasil atau S, A, yaitu modal transisi yang mendefinisikan keadaan yang dihasilkan dari pengambilan tindakan dalam keadaan S. Jadi hasil ini juga karena pemain sudah melakukan pergerakan, nanti akan ada keadaan S. Kemudian tes terminal, yaitu bernilai benar jika permainan sudah berakhir dan salah jika sebaliknya. Keadaan di mana permainan telah berakhir disebut keadaan terminal. Jadi dalam permainan itu pasti goalnya adalah sampai permainan berakhir, mencari pemenang, seri atau kalah. Yang terakhir adalah fungsi utilitas atau S, P, juga disebut fungsi tujuan atau fungsi hasil, yang menentukan nilai numerik akhir untuk pemain P saat permainan berakhir dalam keadaan terminal S. Contoh dalam catur yang tadi saya sampaikan, hasilnya bisa menang, seri atau kalah dengan nilai 1 untuk menang, 0 untuk kalah, atau setengah untuk seri. Jadi itu ya elemen dalam sebuah permainan. Oke, berikutnya. Keputusan optimal dalam permainan. Nah, kita ingin menemukan urutan tindakan yang mengarah pada kemenangan. Namun, lawan atau musuh menggunakan strategi melawannya. Memang demikian ya, jadi kalau kita dalam permainan 2 orang, pasti kita akan berkeinginan untuk menjadi pemenang. Namun, musuh pasti akan menggunakan strategi untuk melawan kita. Maka kita harus menggunakan strategi berupa rencana kondisional, yaitu strategi kontingensi, yang mana menentukan respon terhadap setiap kemungkinan tindakan musuh. Jadi nanti dibantu oleh algoritma ya, yang dihitung oleh SIN. Jadi kita membuat strategi kontingensi menentukan respon terhadap setiap kemungkinan tindakan musuh. Jadi musuh mau menggerakkan bidak apa di dalam permainan catur, nanti mesin yang akan membantu kita mengambil strategi yang terbaik, gitu ya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Lanjut, dalam games yang memiliki hasil biner, menang atau kalah, maka kita menggunakan pencarian AND, OR, dan atau untuk membuat rencana tindakan. Nanti di algoritmanya menggunakan algoritma AND atau OR. Untuk permainan dengan banyak skor hasil, kita membutuhkan algoritma yang lebih umum yang disebut pencarian minimax. Jadi untuk skornya yang banyak ya, bukan cuman menang seri atau kalah, itu kita membutuhkan algoritma yang lebih umum yang disebut dengan pencarian minimax. Oke, dalam beberapa permainan, kata bergerak atau move berarti kedua pemain telah mengambil tindakan. Oleh karena itu, kata flee digunakan
untuk satu gerakan oleh satu pemain. Jadi, dalam permainan catur, tadi yang saya sampaikan, kedua pemain itu kalau setelah bergerak, itu statusnya sudah mengambil langkah menuju kondisi S. Jadi kalau kata flee itu digunakan untuk satu gerakan oleh satu pemain. Menunggu giliran ya. Menunggu gilirannya. Oke, next. Nah, ini ada gambar. Ya, gambar di atas adalah tindakan yang mungkin untuk make disimpul atau akar diberi label A1, A2, dan A3. Jawaban yang mungkin untuk min, max dan min ini dua orang pemain ya, dalam permainan catur misalkan. Jadi max diberikan simpul atau lambang dalam akar pohon, labelnya A1, A2, dan A3. Kemudian jawaban yang mungkin untuk min, jadi langkah yang mungkin untuk min itu adalah diberi label B1, B2, B3, dan seterusnya. Permainan berakhir setelah satu gerakan masing-masing oleh max dan min. Utilitas terminal contoh di atas berkisar dari 2 sampai 14. Jadi perlu saya jelaskan, contoh di atas itu adalah pohon permainan 2 lapis atau 2 orang pemain. Kemudian masing-masing pemain memiliki lambang yang max itu untuk segitiga ke atas, di mana giliran max untuk bergerak. Jadi segitiga ke atas ini merupakan lambang dari pemain A gitu atau max. Sedangkan lambang segitiga turun seperti ini giliran min untuk bergerak atau lawannya. Langkah terbaik max pada akar A1 karena mengarah ke keadaan dengan nilai minimax tertinggi. Jadi, untuk pemain max, langkah yang menurut perhitungan minimax ini, yang baik adalah ke A1. Berarti ini ya, mengarah ke sini, karena menghasilkan nilai minimax tertinggi. Ya, di sini ya. Hasilkan nilai tertinggi mungkin 3 ini ya, nilai 3 ini. Kemudian, dan balasan dari min yang terbaik adalah B1. Ini ya, min atau lawannya itu menggunakan lambang segitiga menghadap ke bawah, itu langkah terbaiknya adalah mengambil di B1 karena mengarah ke keadaan dengan nilai minimax terendah. Jadi, mengarah ke nilai minimax terendah itu 3. Jadi, bagi pemain max itu dia nilainya 3. Tapi bagi pemain min, kenapa B1 diambil? Karena ini yang istilahnya membuat lawan tuh bernilai kecil dibandingkan yang lainnya. Itu ya. Jadi pemain max kenapa mengambil langkah ke A1? Karena ini mempunyai nilai minimax tertinggi dibandingkan yang lainnya. C atau D ya, karena dia bernilai 3. Nah, bagi lawannya, si min, dia akan mengambil langkah B1, ya, karena ini langkah yang terbaik buat min. Karena bagi max, ini adalah nilai terendahnya. Tapi bagi min, ini adalah nilai tertingginya. Jadi seperti itu ya, kalau ada permainan 2 pemain, jadi akan pemain tersebut saling
adu strategi mencari langkah yang terbaik. Oke, next. Nah, ini algoritmanya yang tadi saya sampaikan. Minimax dalam kondisi atau langkah S, utility-nya kondisi harus menghasilkan nilai maksimal. Jadi untuk pemain max, ini algoritmanya minimax dalam kurung result hasil kondisi koma ini alpha. Dia bergerak jika bernilai maksimal, artinya max akan melangkah ke sana jika hasilnya itu menghasilkan nilai tertinggi di terminalnya ya. Di terminalnya itu akan bernilai tinggi. Tapi untuk pemain lawannya atau min, ini algoritmanya sama, harus menghasilkan minimax yang maksimal. Dia bergerak jika ininya bagi min, dia itu bernilai maksimal, nilai minimaxnya maksimal atau tertinggi gitu ya, tertinggi. Tapi bagi max itu dia lawannya itu malah nilai minimaxnya itu kecil. Jadi strategi optimal dapat ditentukan dengan mengerjakan minimax nilai setiap status pada pohon yang kita tulis sebagai minimax S. Nilai minimax adalah utilitasnya untuk max berada dalam kondisi tersebut dengan asumsi kedua pemain bermain secara optimal dari awal hingga akhir permainan. Artinya kedua pemain ini berusaha ingin menjadi pemenang ya dalam sebuah permainan catur misalkan. Jadi semua pemain itu berkeinginan sebagai pemenang. Nah, saat giliran Max bergerak, Max lebih suka bergerak ke keadaan nilai maksimum. Seperti di algoritma di atas. Jadi Max lebih suka bergerak ke keadaan nilai maksimum. Itu ya, ini dia akan bergerak menuju nilai maksimum. Dan musuhnya atau min lebih suka bergerak ke keadaan nilai minimum. Itu ya, yang bagi pemain lawannya, dia lebih suka bergerak ke keadaan nilai minimum. Yaitu nilai minimum untuk max. Dan dengan demikian nilai maksimum untuk min. Mohon maaf. Jadi bagi lawannya atau min ini akan lebih suka bergerak ke nilai minimum, yaitu nilai minimum untuk max. Ya, jadi peluang untuk pemain A misalkan itu dibuat minimum. Tapi bagi min itu bernilai maksimum. Jadi semua pemain berusaha bergerak tuh ke hal yang terbaik, optimal gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia algoritma pencarian minimax. Ini di sebelah kiri kita ada algoritmanya. Kemudian saya jelaskan sedikit. Kita dapat mengubahnya menjadi algoritma pencarian yang menemukan langkah terbaik untuk max dengan mencoba semua tindakan dan memilih salah satu yang status hasilnya memiliki nilai minimax tertinggi. Jadi seperti itu ya dalam contoh kayak dalam permainan catur, kalau pemainnya itu bermain secara optimal dari awal, pasti berkeinginan menjadi pemenang. Misalkan untuk max, itu mencoba semua tindakan yang memilih salah satu yang status hasilnya memiliki nilai minimax tertinggi.
Jadi sebelah kiri ini adalah algoritma rekursif yang melanjutkan sampai ke daun pohon dan kemudian mencadangkan nilai minimax melalui pohon saat rekursi terlepas. Artinya di mesin pencarian itu, misalkan dalam permainan catur kan setiap pemain tuh mendapatkan giliran untuk bergerak. Nah, misalkan kalau pemain A sudah melakukan pergerakan dalam mesin pencarian itu, nanti mesin akan menyimpan perhitungan yang sudah bernilai maksimum apabila nanti pemain berikutnya atau musuhnya mengambil tindakan atau melangkah nanti supaya menghemat waktu, mesin pencarian itu akan memulai perhitungannya dari yang sudah disimpan, tidak lagi mencarinya itu terlalu dalam. Oke, saya lanjutkan lagi. Fungsi nilai max dan nilai min melewati seluruh pohon permainan sampai ke daun untuk menentukan nilai cadangan. Nah, nilai cadangan ini maksudnya yang tadi saya sampaikan, jadi mesin pencarian itu akan menyimpan perhitungan yang sudah dilakukan oleh pemain menuju langkah yang terbaik. Jadi bisa menghemat waktu agar mesin pencarian itu tidak terlalu dalam mencari langkah berikutnya. Itu ya. Oke, saya next. Nah, ini berikutnya adalah keputusan optimal dalam game multi pemain. Banyak game populer memungkinkan lebih dari 2 pemain. Bagaimana cara memperpanjang ide Minimax untuk game multi pemain? Yang tadi saya sampaikan kan baru 2 pemain ya. Contohnya dalam permainan catur ada 2 pemain. Nah, bagaimana terhadap permainan yang mempunyai lebih dari 2 pemain? Nah, pertama, kita perlu mengganti nilai tunggal untuk setiap lambang dengan vektor nilai. Misalnya, dalam permainan 3 pemain dengan pemain A, B, dan C. Sebuah vektornya PA, PB, dan PC diasosiasikan dengan masing-masing simpul atau lambang. Untuk status terminal, vektor ini memberikan utilitas status dari masing-masing pemain. Dalam permainan 2 pemain atau zero sum, vektor 2 elemen dapat direduksi menjadi nilai tunggal karena nilainya selalu berlawanan. Jadi kalau dalam dua pemain dalam satu permainan, vektor yang 2 pemain itu bisa direduksi menjadi nilai tunggal karena nilainya selalu berlawanan. Seperti yang tadi saya sampaikan, max mengambil langkah jika nilai minimax-nya itu bernilai tertinggi. Tapi min juga akan membuat langkah atau strategi jika nilai minimax-nya tertinggi juga. Namun, tertinggi bagi min, terendah buat max. Gitu ya. Kalau ada permainan menggunakan lebih dari 2 pemain, ini diganti terlebih dahulu dengan vektor, sebuah vektor A, B, dan C. Di masing-masing pemain itu memiliki utilitas status. Oke, berikutnya, next. Nah, ini contoh kalau permainan itu dimainkan oleh lebih dari 2 pemain. Sekarang kita harus mempertimbangkan status non-terminal. Perhatikan
simpul yang ditandai X di pohon permainan. Jadi ini ya, sudah dikasih lambang X di pohon permainan. Ini akarnya yang warna biru, ungu, ini akarnya, ini pohon. Dalam keadaan itu, pemain memilih apa yang harus dilakukan. Dua pilihan itu berujung pada status terminal dengan vektor utilitasnya adalah vektor A sama dengan 1. Ini vektor A sama dengan 1, vektor B sama dengan 2, vektor C sama dengan 6, dan vektor A sama dengan 4, vektor B sama dengan 2, dan vektor C sama dengan 3. Jadi ini pohonnya, ini akarnya menuju ke sini. Nilai 6 lebih besar dari 3. Jadi nilai 6 yang di sini ya, kalau nggak salah, lebih besar dari nilai 3 yang di sini. Maka pemain C harus memilih langkah pertama. Ini berarti bahwa jika langkah X tercapai, permainan selanjutnya akan mengarah ke keadaan terminal dengan utilitas vektor A sama dengan 1, vektor B sama dengan 2, dan vektor C sama dengan 6. Berarti, jika ada dua buah akar, yang mana vektornya sudah diketahui, menurut perhitungan mesin pencarian, jadi mesin akan membandingkan bagi pemain C, nilai mana yang bernilai besar, tertinggi gitu ya. Nah, ini kebetulan contohnya ada nilai bagi pemain C, itu ada nilai 6 dan 3. Nilai 6 dan 3 ini akan dibandingkan. Nah, tentunya mesin pencarian akan menghitung optimal yang tertinggi yaitu nilai 6. Ya, nilai 6 yang dihitung berarti pemain C harus memilih langkah pertamanya itu di tanda X. Yang diberi tanda X karena mengarah ke keadaan terminal maksimal, terbaik gitu ya. Oke, berikutnya saya jelaskan. Secara umum, nilai yang dicadangkan dari sebuah lambang N adalah utilitas vektor langkah penerus dengan nilai tertinggi untuk pemain yang memilih di N. Jadi nanti mesin pencarian itu akan menyimpan nilai vektornya supaya dia bisa mengambil langkah berikutnya penerus dengan nilai tertinggi juga untuk pemain yang akan memilih di N berikutnya. Jadi mesin pencarian itu sudah memiliki memori menyimpan jika ini adalah langkah yang terbaik untuk langkah berikutnya itu mesin pencari itu akan memulainya dari sini. Tidak memulai dari awal lagi. Oke, next. Nah, bagaimana dengan persekutuan atau aliansi? Permainan multi pemain biasanya melibatkan aliansi, baik formal maupun informal di antara para pemain. Adakah aliansi sebagai konsekuensi alami dari strategi optimal untuk setiap pemain dalam game multi pemain? Jawabannya bisa. Misalnya, pemain A dan B berada di posisi lemah, dan pemain C berada di posisi yang kuat. Kemudian, mereka A dan B ini membuat aliansi untuk menyerang C sampai melemah. Aliansi bisa kehilangan nilainya, baik A dan B, jika mereka itu melanggar perjanjian sebelumnya. Ada stigma dari pemain lainnya untuk ingin memecah belah sebuah aliansi. Jadi pemain harus menghitung keuntungan
langsung dari membuat aliansi melawan kerugian jangka panjangnya jika aliansi dianggap tidak dapat dipercaya lagi. Jadi kadang-kadang aliansi ini bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif. Positifnya jika antara pemain yang membentuk aliansi itu memegang teguh perjanjiannya. Namun ada stigma dari pemain juga ingin memecah belah sebuah aliansi. Mungkin kalau aliansinya sudah kuat atau besar, nanti ada pemain yang ingin merongrongnya dari dalam. Jadi harus dipertimbangkan jangka panjangnya bagi aliansi jika sudah tidak dapat dipercaya lagi. Oke, next. Nah, berikutnya adalah pemangkasan alfa beta. Di sini ada gambarnya, namun saya jelaskan terlebih dahulu. Jumlah langkah permainan bersifat eksponensial di kedalaman pohon. Tidak ada algoritma yang bisa benar-benar menghilangkan eksponen tersebut, tetapi terkadang kita dapat memotongnya menjadi dua, menghitungnya untuk mendapatkan keputusan minimax yang benar tanpa memeriksa setiap keadaan dengan pemangkasan bagian besar dari pohon yang tidak membuat perbedaan pada hasilnya. Jadi bisa saya simpulkan, pemangkasan alfa beta ini memungkinkan pemain bisa menghasilkan keputusan dengan cepat tanpa perlu mencarinya dengan waktu yang lama. Karena mesin pencari sudah memperhitungkan jika langkah yang lainnya itu tidak akan membuat perbedaan pada hasil. Jadi bisa diabaikan langkah yang lainnya itu. Jadi fokus kepada satu langkah yang optimal. Jadi hasilnya kita bisa mengidentifikasi keputusan minimax tanpa pernah mengevaluasi dua lambang daun lainnya. Mungkin dalam gambar ini sudah dicontohkan, jadi ada sebenarnya 3 daun, ya kan? 3 daun, tapi oleh pemangkasan alfa beta ini yang diperhitungkan itu cuma 1 daun. Karena langkah ini bernilai maksimal bagi pemain max, kemudian akarnya ini bernilai maksimal untuk min sekaligus bernilai rendah bagi max. Jadi dia fokus melangkah ke ini dan mengabaikan 2 daun di sebelahnya. Ini namanya pemangkasan alfa beta. Oke, next. Pemangkasan alfa beta dapat diterapkan pada pohon dengan kedalaman berapapun, dan sering kali pemangkasan dapat dilakukan pada seluruh subtree bukan hanya daun. Sehingga pemain memiliki pilihan untuk pindah ke N jika pemain memiliki pilihan yang lebih baik pada level yang sama, M aksen, atau pada titik manapun lebih tinggi di pohon M, maka pemain tidak akan pernah pindah ke N. Kesimpulannya, kita bisa memangkasnya. Jadi, misalkan ada pemain memiliki pilihan untuk pindah ke N itu di bawah ini, nilai N ini memiliki pilihan yang lebih baik pada level yang sama, M aksen. Maka langkah yang akan diambil adalah langkah M.
Karena mungkin nilai N ini dengan M aksen ini nilainya sama, maka mesin pencarian akan lebih memilih langkah M yang berada di daun. Mungkin nilai M-nya ini di atas atau daun ini bernilai optimal. Jadi pemain itu tidak akan pernah pindah ke N jika nilainya itu lebih buruk dibandingkan yang M. Jadi bisa dipangkas, ini diabaikan. Langkah ini diabaikan karena dilihat langkah menuju M ini lebih optimal, bernilai minimax tertinggi. Oke, ini di sebelah kanan ada algoritma lagi. Namun saya jelaskan terlebih dahulu. Ingatlah bahwa pencarian minimax mengutamakan kedalaman. Jadi pada satu waktu kita hanya perlu mempertimbangkannya lambang sepanjang jalur tunggal di pohon. Pemangkasan alfa beta mendapatkan namanya dari kedua parameter ekstra di max value state alfa beta yang menggambarkan batas-batas pada nilai cadangan yang muncul di mana saja di sepanjang jalur. Alfa sama dengan nilai pilihan terbaik, yaitu nilai tertinggi pada setiap pilihan titik di sepanjang jalan untuk max, atau dalam istilahnya setidaknya itu. Beta sama dengan nilai dari pilihan terbaik, yaitu nilai terendah pada setiap titik pilihan sepanjang jalan untuk min, atau dikatakan paling banyak. Pencarian alfa beta memperbarui nilai alfa dan beta seiring berjalannya waktu dan memangkas sisanya pada cabang di sebuah simpul segera setelah nilai arus simpul diketahui lebih buruk daripada arus atau masing-masing nilai untuk max atau min. Jadi mungkin kembali lagi ke gambar yang tadi, jika pemangkasan alfa beta itu meniadakan langkah apabila nilai yang berada di bawahnya ini, di akarnya ini, tidak signifikan atau tidak bernilai tinggi, maka pemangkasan akan dilakukan dan akan mengarah ke tindakan menuju nilai yang optimal atau yang tertinggi. Atau mungkin nanti ada teman-teman yang lebih paham tentang ini, saya siap membuka sharing. Mungkin penjelasan dari saya nanti kurang tepat. Mohon dari rekan-rekan bisa memberikan masukan kepada saya. Baik, berikutnya. Yang ketiga adalah pencarian pohon alfa beta heuristik. Saya jelaskan, untuk memanfaatkan waktu perhitungan yang terbatas, kita dapat menghentikan pencarian lebih awal dan menerapkan fungsi evaluasi heuristik untuk menyatakan secara efektif memperlakukan simpul non-terminal seolah mereka terminal. Dengan kata lain, kita mengganti fungsi utility dengan evaluation yang memperkirakan langkah utility. Kita juga mengganti tes terminal dengan tes cutoff yang harus mengembalikan true atau benar untuk langkah terminal. Tetapi sebaliknya bebas untuk memutuskan kapan harus menghentikan pencarian.
berdasarkan kedalaman pencarian dan properti apapun dari langkah yang dipilihnya untuk dipertimbangkan. Itu memberi kita rumus H minimax S, D untuk nilai minimax heuristik dari keadaan pada langkah S ke kedalaman pencarian D. Ini algoritmanya H minimax state atau langkah S dengan kedalaman pencarian D. Evaluationnya ini rumus algoritmanya ya. Jadi mungkin saya dapat berikan penjelasan ini karena keterbatasan waktu. Contohnya dalam permainan catur itu ada waktu ya, setiap pemain diberikan kesempatan untuk melangkah. Jadi diperlukan mesin pencarian itu yang cepat. Jadi harus dilakukan evaluasi setelah mesin melakukan pencarian. Evaluasi ini diperlukan mungkin seolah-olah jika pemain sudah mengambil langkah yang terbaik, dia akan mengevaluasi apakah langkah berikutnya itu ada tidak langkah yang menghasilkan nilai terbaik gitu ya. Jadi algoritma ini membantu pemain itu untuk menjadi pemenang. Jadi mengambil langkah yang memang bernilai optimal atau tertinggi. Jadi mungkin di tengah-tengah pencarian itu kalau sudah pemain melangkah menuju yang terbaik, kemudian dievaluasi untuk langkah berikutnya. Jadi tidak mengulang lagi dari awal. Mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau ada yang memiliki informasi yang lebih, mohon disampaikan. Kita sama-sama belajar. Oke, next. Nah, fungsi evaluasi tadi ya. Jadi saya sampaikan tadi ada evaluasinya. Fungsi evaluasi heuristik, evaluation, kondisi S, P, mengembalikan perkiraan utilitas langkah S yang diharapkan ke pemain P, sama seperti fungsi heuristik kembali perkiraan jarak ke hasil akhir. Untuk status terminal, harus evaluation S, P sama dengan utilities S, P untuk non-terminal, evaluasi harus berada di suatu tempat antara kalah dan menang. Utilities, ini algoritmanya dalam kurung loss, P kurang dari sama dengan evaluation S, P kurang dari sama dengan utilities, ini untuk win, untuk pemenang ya. Jadi evaluation ini selalu berada di tengah-tengah antara kalah dan menang, antara kalah, loss, dan menang. Jadi dia ini mesin pencari ini akan berada di antara menang dan kalah ya, tapi pasti akan diambil langkah ke optimal, ke yang mengarah ke menang. Jadi untuk fungsi evaluasi yang baik harus satu, memperhitungkan tidak boleh terlalu lama. Yang kedua, fungsi evaluasi harus sangat berkorelasi dengan peluang menang yang sebenarnya. Jadi fungsi evaluasi ini tidak boleh terlalu lama. Kemudian fungsi evaluasi harus berkorelasi dengan peluang untuk menang. Jangan untuk mencari kalah ya. Jadi harus berpeluang untuk menang.
Ingat yang tadi saya sampaikan dalam permainan catur itu setiap pemain itu diberikan waktu untuk melangkah. Jadi evaluation ini diperlukan untuk memangkas waktu lebih cepat ya untuk mengambil keputusan mengarah untuk ke langkah yang optimal untuk menjadi pemenang. Oke, next. Nah, ini berikutnya adalah memotong pencarian. Penjelasannya adalah langkah selanjutnya adalah memodifikasi pencarian alfa beta sehingga akan memanggil fungsi evaluation heuristik saat yang tepat untuk menghentikan pencarian menggunakan rumus. Ini rumus algoritmanya, if game is cut off, ini state di langkahnya, ini depth, ini kedalaman pencarian, dan return game, melakukan evaluasi di langkah tersebut pada pemain bernilai 0. Kita juga harus mengatur beberapa pembukuan agar kedalaman pencarian sebenarnya bertambah setiap panggilan rekursif. Pendekatan paling mudah untuk mengontrol jumlah pencarian adalah menetapkan batas tetap kedalaman pencarian sehingga is cut off-nya itu kondisi state, kedalaman, mengembalikan nilai true untuk semua kedalaman yang lebih besar dari beberapa kedalaman D, serta untuk semua status terminal. Jadi kedalaman D dipilih sehingga bergerak dalam waktu yang dialokasikan. Saat waktu habis, program mengembalikan gerakan yang dipilih oleh pencarian terdalam selesai. Sebagai bonus, jika di setiap babak pendalaman interaktif kita simpan di tabel transposisi, putaran berikutnya akan lebih cepat dan kita bisa menggunakan evaluasi untuk meningkatkan urutan langkah selanjutnya. Jadi mungkin ini fungsi cut off itu jika langkahnya sudah dilakukan ke langkah yang optimal bernilai tertinggi, kemudian ini kedalaman pencariannya ya, kedalaman pencariannya. Jadi memang diperlukan cut off untuk mengembalikan nilai true, kebenaran untuk semua kedalaman pencarian data yang lebih besar dari beberapa kedalaman data D. Jadi mungkin ini cut off itu biar menghemat waktu ya, biar menghemat waktu, tidak terlalu dalam mencari langkah gitu ya, state. Jadi memang kedalaman D itu dipilih sehingga bergerak dalam waktu yang dialokasikan. Jangan sampai waktunya habis, nanti giliran melangkahnya itu diambil oleh lawan. Itu ya, jadi supaya waktunya tidak diambil oleh lawan, jadi waktu itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk kita bergerak. Oke, next. Ini ada pemangkasan maju. Pemangkasan maju adalah pemangkasan alfa beta memangkas cabang-cabang pohon yang tidak berpengaruh pada hasil evaluasi akhir. Tetapi pemangkasan maju memangkas langkah yang tampaknya merupakan langkah yang buruk, tapi mungkin yang baik. Jadi, kalau memang sudah tidak ada pilihan, mungkin langkah yang buruk itu menjadi langkah yang baik juga. Karena mungkin waktunya ya yang terlalu singkat, jadi mesin pencari itu juga tidak sampai menemukan langkah terbaik dengan kedalaman yang sangat lebar atau sangat dalam. Strategi menghemat waktu komputasi dengan risiko membuat kesalahan. Dalam istilah Shannon ini, nama orang ini itu adalah strategi tipe B. Jadi selain
kita memiliki strategi tipe A, jadi kita harus memiliki strategi cadangan atau tipe B. Salah satu pendekatan untuk pemangkasan maju adalah pencarian balok pada setiap lapisan. Pertimbangkan saja sebuah balok dari N gerakan terbaik menurut fungsi evaluasi, daripada mempertimbangkan semua gerakan yang mungkin. Sayangnya, pendekatan ini agak berbahaya karena tidak ada jaminan bahwa langkah yang terbaik tidak akan dipangkas. Ada teknik lainnya yaitu pengurangan gerakan terlambat. Bekerja dengan asumsi urutan gerakan telah dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, gerakan yang muncul kemudian dalam daftar gerakan kemungkinan adalah kurang mungkin untuk menjadi gerakan yang baik. Tapi daripada memangkasnya sepenuhnya, kita hanya mengurangi kedalaman pencarian gerakan ini, sehingga menghemat waktu. Jika pencarian berkurang, datang kembali dengan nilai di atas nilai saat ini, kita dapat menjalankan kembali pencarian dengan kedalaman penuh. Nah, jadi sekali lagi nih untuk menghemat waktu ya, jadi mesin pencarian juga akan berpikir dia, menghitung jika nilai jika pencariannya berkurang, datang kembali dengan nilai di atas nilai saat ini. Jadi dia akan membandingkan ya nilai saat ini dengan nilai sebelumnya. Kalau memang ada nilai yang bernilai tinggi, dia akan menjalankan kembali pencarian dengan kedalaman penuh. Jadi dia tetap akan mencari sampai kedalaman yang dalam untuk menemukan nilai yang tertinggi atau optimal. Oke, next. Ini mencari melawan pencarian tabel. Jadi dalam buku-buku yang menggambarkan permainan bagus dalam pembukaan dan permainan berakhir dalam catur itu telah ada selama lebih dari 1 abad ya. Tattersall 1911. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak program bermain game menggunakan pencarian tabel daripada mencari pembukuan dan akhir dari permainan. Jadi, cukup dengan melakukan pencarian dalam tabel sudah bagus dibandingkan mencari dari awal sampai akhir. Jadi kalau tadi yang saya sebutkan, mesin pencarian itu akan menyimpan langkah yang sudah diambil itu sudah optimal, berarti itu yang terbaik. Nah, untuk langkah berikutnya, dia akan memulainya dari langkah optimal yang terakhir. Dia tidak mengulangnya dari awal. Untuk permulaan, komputer kebanyakan mengandalkan keahlian manusia. Saran terbaik dari ahli manusia tentang cara memainkan setiap pembukaan dapat disalin dari buku dan dimasukkan ke dalam tabel untuk penggunaan komputer. Jadi tetap ternyata mesin pencarian ini mengandalkan keahlian manusia. Contohnya dalam permainan catur itu langkah yang pertama itu bisa disimpan, dicatat di dalam tabel untuk digunakan oleh mesin pencariannya. Jadi ternyata kepintaran manusia itu memang tidak ada tandingannya. Selain itu, komputer dapat mengumpulkan
statistik dari database game yang dimainkan sebelumnya untuk melihat urutan pembukaan mana yang paling sering mengarah ke menang. Untuk beberapa langkah pertama, hanya ada sedikit kemungkinan dan sebagian besar posisi akan berada di posisi tersebut. Biasanya setelah sekitar 10 atau 15 gerakan, kita berakhir pada posisi yang jarang terlihat dan program harus beralih dari pencarian tabel ke pencarian. Jadi, dalam permainan catur itu, langkah pertama itu memang sedikit pilihannya. Kemudian urutan pembukaan yang paling sering mengarah ke menang itu disimpan. Jadi langkah yang pertama diambil itu bisa disimpan kalau memang langkah itu sering menghasilkan kemenangan. Itu ya. Jadi kalau ada langkah jitu, nah itu akan disimpan karena langkah itu sering memberikan kita kemenangan. Nah, biasanya setelah langkah ke 10 dan 15, gerakan ini atau langkah ini agak sulit ya untuk mencari strategi yang terbaik. Nah, di sini perlulah mesin pencari itu menggunakan algoritma pencarian, bukan lagi mengandalkan tabel yang tadi yang udah kita simpan ya berdasarkan keahlian manusia itu ya, kepintaran manusia. Jadi bukan mengandalkan itu lagi. Jadi memang harus benar-benar pakai algoritma. Nah, ini dia kesimpulannya. Pertama, kita telah melihat berbagai permainan untuk memahami apa artinya permainan yang optimal, memahami cara bermain dengan baik dalam latihan, dan untuk merasakan bagaimana seorang pemain harus bertindak dalam segala hal dan jenis lingkungan yang bermusuhan. Seperti tadi ya di dalam catur itu, jadi setiap langkah itu harus langkah yang optimal, kemudian kita sering dilatih, mencoba-coba strategi, dan pemain harus bertindak dalam segala hal dan jenis keadaan yang saling berlawanan, karena tentunya yang diajak itu ingin menjadi pemenang gitu ya. Jadi dalam permainan itu selalu ingin menjadi pemenang. Nah, sarannya terpenting adalah sebagai berikut. Sebuah permainan dapat ditentukan oleh keadaan awal. Bagaimana misalkan permainan itu diatur, ada peraturannya. Kemudian tindakan cara bermain dalamnya setiap langkah, hasil dari setiap tindakan, tes terminal yang menyatakan saat permainan selesai, dan fungsi utilitas yang berlaku untuk status terminal untuk mengatakan siapa yang menang dan final skornya. Jadi dalam sebuah permainan itu tentunya ada keadaan awal ya. Keadaan awal itu pemain baru mulai, itu ada statusnya. Kemudian dalam permainan juga ada langkah-langkah tindakan tuh harus sesuai dengan cara mainnya. Kemudian ada tes terminal yang menyatakan saat permainan selesai ya, kapan dinyatakan selesai, harus ada seperti itu, dan fungsi utilitasnya yang menyatakan siapa yang menang atau berapa skornya itu ya, harus ada itu. Yang tadi saya sampaikan ada yang menang, ada kalah, atau seri. Dalam permainan zero sum atau dua pemain ya, discrete deterministik pengambilan giliran dengan informasi sempurna. Algoritma minimax dapat memilih gerakan optimal dengan kedalaman pertama pencacahan pohon permainan. Jadi, kalau dalam permainan dua pemain itu cukup dengan pengambilan giliran dengan algoritma minimax sudah dirasa cukup ya.
karena mungkin pemainnya sedikit, jadi mungkin dianggap satu bernilai maksimal, pasti yang satunya adalah lawannya. Artinya lawan itu pasti berkeinginan nilainya itu minimal buat musuh gitu ya. Maksimal buat dia, minimal buat musuh. Kemudian berikutnya algoritma pencarian alfa beta menghitung langkah optimal yang sama dengan minimax, tetapi mencapai efisiensi yang jauh lebih besar dengan menghilangkan subpohon yang terbukti tidak relevan. Jadi pencarian alfa beta itu bisa dilakukan pemangkasan-pemangkasan ya dibandingkan dengan minimax sehingga mencapai yang namanya efisiensi waktu lebih cepat karena bisa dipangkas sub pohon atau daun-daun yang tidak diperlukan. Berikutnya yang terakhir adalah biasanya tidak penting untuk mempertimbangkan keseluruhan pohon permainan. Jadi kita perlu memotong pencarian di beberapa titik dan menerapkan fungsi evaluasi heuristik untuk memperkirakan utilitas suatu langkah. Jadi setelah dipotong gitu kan, tetap mesin pencarian itu melakukan fungsi evaluasi heuristik guna mengambil langkah berikutnya menuju ke arah sebagai pemenang dan menghemat waktu. Jadi tidak boleh terlalu lama-lama dan juga harus mengarah ke pemenang atau yang terbaik. Oke, mungkin sekian dan terima kasih dari presentasi kali ini dari saya terkait tugas UAS Sistem Dasar Cerdas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen Pak Riki yang selama ini telah memberikan ilmu pada kita semua. Tidak terasa kita sudah melaluinya sampai akhir semester. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman. Mohon maaf jika ada penjelasan saya tadi yang tidak berkenan dan saya tetap menerima masukan untuk perbaikan presentasi atau mata kuliah ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat pagi.